Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita memikirkan satu topik yang baru, kemerdekaan Kristiani. Kata merdeka saya kira menjadi kata yang sangat akrab dengan kita sebagai bangsa yang pernah terjajah, baik oleh Belanda maupun Jepang. Perjuangan kemerdekaan dibayar sangat mahal, darah pahlawan tertumpah untuk menggapainya. Nah, bagaimana perspektif kemerdekaan dipahami di dalam kekristenan? Mari kita pikirkan bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya padanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata-kata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesudah membicarakan tentang Dia, yaitu Yesus sebagai terang dunia, bahwa Yesus bukan datang dari dunia ini, berbagai reaksi datang. Dan beberapa orang menjadi percaya. Tetapi tetap saja sekelompok orang tentu saja tidak bisa percaya. Dan masih bersoal dengan Kristus tentang kebenaran dan hakikat dari kehadiran Kristus Yesus Tuhan. Nah, pada waktu seperti itu saudaraku, kemudian mereka mulai merasakan ada sesuatu yang perlu direaksi dari apa yang diucapkan Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran, kemerdekaan itu memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu akan memerdekakan kamu menjadi sesuatu kata penting, bahwa kebenaran yang memberikan kemerdekaan. Persoalan menjadi muncul ketika kemudian mereka bertanya, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Nah, orang-orang Yahudi merasa sebagai keturunan Abraham adalah bapa dari semua orang beriman, adalah sebuah kehormatan, adalah anugerah Tuhan. Artinya, orang Israel yang sangat heroik dan sangat bangga teismannya itu seringkali jadi kebablasan. Maka mereka merasa paling hebat, paling super. Ya, sayangnya kehebatan dan kesuperan itu hanya ada pada kebanggaan kosong yang tidak berbuah pada kehidupan. Nah, oleh karena itu mereka berpikir, untuk apa kami tidak budak siapa-siapa? Kami orang merdeka. Kami anak-anak Abraham, kan begitu. Nah, pada waktu mereka mengatakan kami anak-anak Abraham, kami bukan budak siapapun juga, kami tidak menjadi hamba kepada siapapun juga, sebetulnya ada beberapa hal yang mereka lupakan. Pertama, mereka lupa kepada historical, bahwa mereka sebagai bangsa pernah terbuang. Sesudah pecah dua kerajaan, utara dan selatan, di utara itu adalah Samaria, di selatan itu Yehuda. Samaria itu kerajaan Israel. Kemudian dalam perjalanannya, Israel tumbang lebih dulu sebagai kerajaan, kemudian menyusul Yehuda, dan dibuang ke Babel. Lalu sesudah itu mereka kembali lagi. Sesudah kembali kurang lebih ada 400-500 tahun, masa yang disebut masa kegelapan, sampai Yesus datang kembali. Artinya, mereka pernah jadi orang buangan. Mereka pernah terhina. Itu secara historikal. Ya. Tetapi kemudian di sisi lain kalau kita bilang begitu, kenapa mereka tidak merasa? Kenapa mereka tidak ingat bahwa mereka pernah terbuang seperti itu? Atau nenek moyangnya dulu di Mesir diperbudak, disakiti. Karena ada 2 kali, di Mesir pernah, di Babel pernah. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, rasa keabrahaman memang begitu kuat, sehingga membuat mereka merasa tidak terjajah, tidak terbudaki. Bahwa ketika mereka kalah berperang itu karena mereka tidak berdaya. Tapi mereka tidak rela menjadi budak. Paling tidak itu yang mau mereka katakan. Kami tidak rela kok jadi budak. Kami bukan bermental budak. Kira-kira begitu ya. Padahal fakta historikal secara sosial politik, mereka pernah ambruk sebagai sebuah kerajaan. Bahkan permulaan dari perkembangan Israel dari Mesir juga diwarnai oleh perbudakan, di mana Tuhan menolong. Nah, tetapi Yesus memang tidak memperdebatkan hal itu. Hanya saja di dalam hal ini Yesus ingin mengingatkan betapa anak, yaitu dirinya, anak manusia,
anak Allah itu ada kebenaran dan kebenaran yang memberikan kemerdekaan. Nah sekarang kita akan membicarakan bagaimana orang-orang dikatakan adalah hamba dosa kalau ada dalam dosa. Nah ini bagian pertama yang akan kita perhatikan. Dosa yang memperhamba. Nah jadi saudara, ketika Kristus membicarakan dosa yang memperhamba ini, ia membicarakan bahwa orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kenapa? Sederhana saja. Kalau kau berbuat dosa, ya, tentu kau dikendalikan oleh si dosa. Sehingga kau melakukan apa yang diingini oleh dosa. Maka apa yang diingini oleh dosa telah menjadi dosa di dalam hidupmu. Itu menunjukkan engkau sudah menjadi hambanya dosa itu. Sehingga dosa itu mengatur seluruh kehidupanmu. Membuat engkau berkajang dalam dosa itu. Nah inilah persoalannya. Jadi saudara-saudara, engkau ada di dalam dosa, berkajang di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan engkau tidak berdaya. Tidak bisa mengatakan tidak terhadap dosa itu. Nah dosa itu memperbudakmu. Augustinus Bapak Gereja mengatakan kalimat seperti ini. Ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan tidak berdosa. Kondisinya tidak berdosa, tetapi dia bisa berbuat dosa. Tidak berdosa tapi bisa berbuat dosa. Bisa jatuh dalam dosa. Yang kedua adalah manusia berdosa. Ini sudah jatuh dalam dosa. Berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Paulus di dalam kitab Roma. Semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang mencari Allah. Tidak satupun yang benar. Tidak satupun yang berakal budi. Semua berdosa dan hanya menuju pada kebinasaan. Roma pasal 3. Nah, saudara-saudara, maka gambaran Augustinus itu tepat seperti apa yang digambarkan Paulus dalam kitab Roma. Augustinus mengutip seluruh semangat yang diajarkan oleh Paulus. Bahwa manusia berdosa tidak bisa tidak berdosa. Dia terus-menerus akan berbuat dosa di dalam hidupnya. Dia akan terus-menerus berbuat dosa dan tidak bisa menolaknya. Anda mau dunia ini baik? Anda mau dunia ini jadi benar? Tanpa mengenal Kristus? Mau mimpi apa? Hanya kebenaran itulah yang bisa membenarkan supaya orang menemukan kesejatian kebenaran. Jadi selama manusia tidak mendapatkan itu, maka pertama prinsipnya adalah dia terjajah di dalam dosa. Jadi semua manusia itu disebut menjadi hamba dosa. Kenapa hamba dosa? Pertama dikatakan karena hidup dalam dosa. Sehingga karena engkau hidup dalam dosa, engkau adalah hamba dosa. Ya. Ternyata memang betul. Hidup manusia di mana yang bisa menuju kepada kebaikan, kebenaran, dan membereskan semuanya. Semakin jauh manusia meninggalkan Yesus Kristus Tuhan, semakin kacau kehidupannya. Gelombang mula-mula jemaat sudah membuktikan bagaimana manusia hidup dalam Tuhan dimerdekakan dan bisa melakukan hal yang luar biasa. Ini akan kita bicarakan nanti di sesi berikutnya. Tetapi bagaimana manusia yang disebut hamba dosa pertama adalah hidup dalam dosa. Ya, dia hidup di dalam dosa. Yang kedua, yang menjadi penting adalah dia tidak bisa menolak dosa. Jadi dia tidak bisa menolak dosa. Artinya dia tidak bisa tidak berdosa tadi. Terus menerus hidupnya dari dosa kepada dosa kepada dosa. Menyesal sebentar dalam penyesalan manusia. Tapi tidak berdaya untuk melepaskan diri dari dosa. Bagaimana dikatakan sebagai orang merdeka? Tentu tidak merdeka. Sekalipun engkau Israel, sekalipun engkau keturunan Abraham, sekalipun engkau orang Kristen, sekalipun engkau anak pendeta. Kalau kau masih berbuat dosa, dan dosa itu terus-menerus dalam hidupmu, dan engkau tidak berdaya, maka hidup dalam dosa hanya menunjukkan kau tidak bisa menolak dosa sama dengan hamba dosa. Itu kata Alkitab. Nah, oleh karena itu, kita harus berani mengkoreksi dan melihat diri kita. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang pongah, yang sombong, rasa diri paling hebat karena aktivitasnya. Rasa diri paling suci karena dia mungkin pengurus gereja. Rasa diri paling hebat karena mungkin dia pak pendeta atau anak pendeta atau adiknya pendeta atau apalah. Yang kira-kira punya embel-embel berhubungan dengan kependetaan. Maka dia merasa sangat superior hanya karena dia seorang pengkhotbah. Hanya mungkin karena dia seperti Big Man Sirait yang bicara di radio. Lalu dia berpikir dia benar, dia hebat. Wow, salah besar. Maka semua manusia harus jujur meneropong kepada dirinya. Kebanggaan-kebanggaan kosong itulah yang seringkali membuat kita lupa. Dan kita berpikir kita adalah orang-orang merdeka. Padahal kita adalah hamba-hamba dosa. Kenapa? Karena masih hidup di dalam dosa. Tetapi kita seringkali lupa hal itu.
dan hanya bangga dan mengingat seakan-akan kita luar biasa hanya karena status, hanya karena aktivitas Kristiani kita. Ini bahaya. Itu sebab membuat seringkali di dalam dunia kerohanian itu menjadi carut marut, tak karu-karuan. Karena semuanya bangga dengan statusnya, tetapi tidak memperhatikan dan tidak mau menelusuri kualitas hidupnya. Apakah betul dia orang merdeka? Jadi tidak bisa tidak menolak dosa. Itulah orang berdosa. Karena itu dosa datang silih berganti di tengah-tengah kehidupannya. Dan kesibukannya tiap hari mungkin hanyalah dalam rangka menutupi dosa-dosanya. Supaya tidak terlihat kepada orang. Dia mau coba menyembunyikan dosanya. Supaya dia tampaknya baik. Jadi seringkali orang-orang seperti ini tampak baik. Bukan karena baik. Karena belum ketahuan kesalahannya. Tampak baik karena berhasil menyembunyikan semuanya. Tampak baik karena memakai topeng-topeng kepalsuan-kepalsuan. Nilai-nilai kebaikan yang lahiriah dikerjakannya. Tetapi sebetulnya batinnya jauh dari semuanya. Ia tidak bisa menolak dosa. Ia selalu berbuat dosa. Tinggal saja ada halus, kasar, ada ketahuan, tidak. Itu saja. Ya, tetapi tetap di situ. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kehidupan ini menjadi satu kehidupan yang mengerikan karena kita tidak lagi mempunyai kehendak pada diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah dosa dan dosa dan dosa. Kalau sudah begini bagaimana? Maka dikatakan dia bukan saja tidak bisa menolak dosa. Ya. Tapi dia juga tidak bisa berbuat benar. Tidak bisa menolak dosa, artinya waktu dia pasif pun tak bisa. Mau aktif, dia tidak bisa melakukan kebenaran. Lalu saudara bilang begini, Pak jangan salah loh. Ternyata banyak orang tidak percaya Kristus. Mereka gak Kristen, hidupnya benar tuh. Maaf saudara, berapa panjang? Berapa lama? Anda bicara yang konsisten atau yang temporary? Anda bicara yang terus-menerus atau yang sesekali? Saya pikir kita perlu untuk memeriksa diri dan jujur terhadap kenyataan seperti itu. Sehingga kita terjebak pada realita kehidupan sosial di mana orang memperagakan hidup baik. Lalu kita bilang dia baik tuh, dia benar tuh. Hakikat diri, apakah bisa lolos? Karena itu sebaik-baiknya orang baik, tetap tidak baik ketika ketemu guru yang baik, Yesus Kristus Tuhan itu bukan? Nah saya kasih contoh sedikit. Kalau kita melihat kegelapan malam, jam 12 malam, di sebuah ruangan lampu mati pasti gelap sekali. Kita nyalakan lilin, maka menjadi terang. Karena lilin. Lalu kita akan berkata lilin itu sudah memberi terang. Lilin itu adalah terang itu. Tetapi ketika jam 12 siang, terik matahari tepat di atas kepala, kita nyalakan lilin. Apakah lilin yang kemarin malam, di kegelapan malam memberi terang, mampu menambah terang matahari? Jawabannya jelas tidak. Kita hanya bisa lihat lilin yang menyala, tetapi tidak memberikan cahaya apapun juga. Tenggelam, dia tidak mempengaruhi apapun juga. Bahkan dia kalah dengan terangnya matahari. Artinya apa? Lilin terang itu hanya terang karena di dalam kegelapan yang pekat. Tetapi bukan ketika ketemu matahari sebagai terang yang sejati. Orang hanya tampak baik dan benar di dalam kebenaran diri dan ukuran manusiawi. Tetapi tidak di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita. Semua berdosa. Jadi dia tidak bisa menolak dosa dan dia tidak bisa melakukan kebenaran. Karena apapun yang dilakukannya tak lebih dari seperti lilin dalam kegelapan. Tampak baik, tampak benar. Ya, karena lingkungannya gelap. Lingkungannya salah. Lingkungannya sangat berdosa. Orang yang bikin banyak dosa, di situ ada orang sedikit bikin dosa, maka yang sedikit bikin dosa pasti benar sekali tampaknya kalau dibandingkan dengan yang sangat berdosa. Kan begitu kan? Itu normal saja. Karena itu kita tidak boleh terjebak pada fenomena dunia ini. Jadi hidup dalam dosa, tidak bisa menolak dosa dan tidak bisa melakukan kebenaran. Awas ya, dalam ukuran Tuhan. Jangan salah paham saudara. Jadi bukan dalam ukuran diri sendiri. Oleh karena itu di tengah-tengah pergumulan seperti ini, kita perlu dengan serius memperhatikan setiap apa yang harus kita kerjakan supaya itu boleh menjadi satu keutuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan kita.
Nah, oleh karena itulah orang berdosa tidak bisa melakukan itu. Kecuali mendukakan hati Tuhan saja. Karena dia berbuat dosa terus-menerus. Dia tidak bisa menolak dosa itu. Dan dia tidak bisa melakukan kebenaran secara aktif pada dirinya. Nah, disitulah dikatakan orang-orang seperti ini dikuasai oleh dosa itu. Jadi dosa menguasai seluruh hidupnya. Jadi dia menjadi budak dosa. Nah, waktu dia menjadi budak dosa, dia melakukan apa saja yang salah. Tetapi awas, dalam ukuran keberdosaannya, ia tidak merasa itu dosa. Apalagi kalau dia melakukan kebaikan dalam ukuran keberdosaannya, maka dia amat sangat baik. Nah, ini hati-hati. Itulah kita keterjebakan pada ukuran-ukuran kemanusiaan. Tidak ada yang mutlak di kolong langit ini kecuali kebenaran firman Tuhan. Manusia relatif. Jadi manusia berdosa ketika mengatakan kebenaran benar karena dia di lingkungan tidak benar. Terang seperti lilin karena di dalam kepekatan kegelapan malam. Padahal sejatinya ia bukan terang ketika ada di bawah terang benderang dari sinar matahari. Jadi orang-orang seperti ini sudah dikuasai oleh dosa, dikendalikan oleh dosa. Dan dia ditipu oleh dosa sehingga dia merasa ia tidak berdosa. Saudara tahu dosa apa yang paling bahaya dan paling berat? Saya mengatakan dosa yang paling berat adalah ketika orang merasa tidak berdosa pada waktu dia berbuat dosa. Itu sangat berdosa sekali. Ia tidak merasa dosa ketika ia melakukan dosa. Itu sangat berdosa sekali. Dan kita seringkali terjebak di dalam kehidupan kita pada perangkap-perangkap seperti itu. Bahkan kita membenarkan diri untuk apa yang kita kerjakan. Kita mencari pembenaran-pembenaran. Kita mencari segala sesuatu supaya kita jadi benar atas apa yang kita lakukan. Atas apa yang kita kerjakan. Dan itulah kita. Jadi dosa yang menguasai hidup itu mempengaruhi seluruh pola pikir kita. Sehingga semakin hari semakin dalam menyesatkan kita. Bayangkan orang yang dosa, tidak pernah rasa salah, tidak pernah rasa dosa. Orang lain yang berdosa, orang lain yang salah. Apa tidak hancur kita? Kita tertipu oleh si jahat itu, saudaraku. Makin hari makin terpuruk dan makin dalam. Itulah orang Israel. Yang hanya merasa benar karena status keisraelannya. Karena keanakannya dari Abraham itu. Itu sebab Tuhan Yesus pernah berkata, kau bilang kau anak Abraham? Bukan. Kalau kau anak Abraham pasti kau dengarkan apa yang kukatakan. Dan kalau Tuhan mau bisa membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Tak perlu kamu. Kan begitu ya. Oleh karena itu kepongahan yang dilakukan oleh Israel sangat tepat menjadi fotokopi dari kelakuan yang kita demonstrasikan dalam keseharian kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih, perlu untuk berpikir bukan? Kalau Anda adalah orang seperti itu. Yang seringkali merasa selalu benar. Yang seringkali merasa selalu paling hebat. Padahal hidup saudara dengan mata telanjang pun dilihat. Terlalu banyak kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang saudara kerjakan. Muncul pertanyaan, kenapa ya Pak kok orangnya bebal sekali, sombong sekali. Sendiri saja tidak baik, maki-maki orang. Jawabannya sederhana. Hamba dosa selalu seperti itu. Dengarkan kalimatku. Hamba dosa selalu pada kondisi seperti itu. Karena itu jangan mau diperhamba dosa. Karena dosa akan membuat kau merasa benar. Supaya kau berbuat dosa lagi. Itu loh. Dosa mau kau merasa tepat, merasa hebat. Supaya apa? Kau berbuat dosa lagi. Tahu kau tidak merasa itu dosa kok. Maka kau menyakiti Tuhan tanpa pernah merasa bahwa Tuhan sudah merasa sangat kesakitan. Artinya dengan berbuat dosa. Artinya dengan berbuat kesalahan. Kita mendukakan Roh Kudus Tuhan. Kita mendukakan kebenaran. Tapi kita bangga karena kita dipermainkan oleh dosa. Karena kita dikuasai oleh dosa. Menyedihkan bukan? Oleh karena itu saudara yang kekasih, menyadari diri hakikat yang terkepung. Menyadari diri sebagai yang terjebak dalam realita kehidupan. Perlu untuk disorot dengan tuntas. Kita memerlukan keberanian untuk menelanjangi diri kita. Jangan-jangan kita hamba dosa. Yang masih diperalat oleh dosa terus menerus dulu sekarang. Sehingga situasi kita memang menjadi satu situasi yang sangat amat luar biasa menyedihkan. Jadi jangan terjebak bro. Jadi hati-hati bro. Jadi bebaskan dirimu bro. Jadi jangan di situ. Tetapi persoalan membebaskan diri bagaimana? Nah, itu next kita bicarakan. Tapi kita kembali lagi hanya mau mendiskusikan betapa malangnya orang berdosa yang menjadi hambanya dosa. Semua orang berdosa, betapa bahagianya mereka yang ditebus oleh Yesus Kristus.
Tapi kita lagi berdiskusi betapa malangnya mereka yang berdosa. Karena mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak bisa menolak dosa. Dan mereka pun tidak bisa melakukan kebenaran. Mereka dikuasai oleh dosa. Ditipu oleh dosa. Dipermainkan oleh dosa. Mereka melakukan dosa tanpa merasa berdosa. Mereka melakukan dosa dan merasa memang sudah harus seperti itu. Kenapa? Karena mereka hamba dosa. Bebal kata kita. Matanya sudah buta kata kita. Hidupnya tidak karu-karuan kata kita. Dan tragisnya itu ada di sekitar kita. Demi Tuhan yang hidup bagi saudara yang mendengarkan program radio ini. Jujurlah kepada dirimu, periksalah batinmu. Jangan ada apapun kau sembunyikan dalam hidupmu. Supaya oleh kasih dan kemurahannya kita menemukan diri kita di dalam ketersesatan kita. Di mana kita berada. Ini penting sekali. Oleh karena itulah kita perlu untuk sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya jangan kita menjadi hamba dosa dan tinggal di dalam dosa. Kita tidak mewarisi kerajaan surga seperti yang dikatakan oleh Yesus. Anak tinggal di dalam rumah, dia bicara kerajaan surga. Tapi budak tidak di dalam rumah, dia ada di luar rumah. Tah di gudang, tah dimanapun tempatnya itu. Ya, artinya tempat yang tidak saudara mimpikan bukan, tempat yang tidak saudara dambakan bukan. Karena itu perlu kejujuran, perlu keberanian untuk sungguh-sungguh memeriksa diri, menemukan kesejatian. Jadi saudara yang kekasih, ingat, hamba dosa tidak bisa menolak dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Hamba dosa tidak bisa melakukan kebenaran. Semoga itu bukan Anda. Kalau Anda ada di situ, awas. Engkau hamba dosa. Yang sekalipun salah, melakukan dosa, tetap rasa bangga, hebat luar biasa, bebal dan tak terbilang. Semoga Anda menemukan kesejatian diri, menyesalinya. Semoga Anda menemukan kesejatian diri dan tahu Anda hanya hamba dosa. Dan segeralah berteriak supaya Tuhan memerdekakannya. Temukan dirimu dan jangan terbenam di situ. Tuhan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong, menuntun, membimbing kami supaya di dalam hari-hari hidup kami selalu memuliakan, meninggikan nama Tuhan saja. Ampunkan kami akan dosa salah kelemahan kami, kuasai kami akan hati dan pikiran kami. Tolong kami, khususnya saudara-saudara kami yang belum sadar akan keberdosaan, hidup dalam keberdosaan, dan seringkali merasa justru benar, tepat, dan tidak salah. Tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diingatkan. Ya Tuhan, kuatkan, mampukan. Supaya kami boleh mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan, dan Tuhan boleh memenangkan mereka. Terima kasih Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.